Negeri 1 dari Merasa sedang mengikuti kuliah PPG dalam jabatan guru tertentu piloting 2 di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan manfaat untuk kita semua. Mungkin kakak kelas bisa dipimpin teman-temannya. Sedia untuk belajar? Sedia. 1. 2. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Duduk kembali. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Harus disampaikan kepada teman tak, sampaikan kepada guru tak, atau kirim ke surat bahwasanya tidak datang ke sekolah karena salah satu penilaian itu di sekolah itu adalah kehadiran tak. Nah, jadi harus ada penyampaian ke sekolah. Oke? Sesuai dengan apa yang ibu sampaikan pada pertemuan lalu, pada hari ini ibu akan membawakan materi tentang bullying. Adapun tujuan yang akan ibu bawakan pada hari ini, kita akan sama-sama mengenal apa itu bullying, apa faktor sehingga terjadinya bullying, bagaimana kita sebagai teman untuk menghadapi korban bullying dan perilaku bullying, dan bagaimana kita menghadapi atau bagaimana cara untuk supaya bullying itu tidak terjadi di sekitar kita. Paham? Ada yang bersedia? Sedia. Ini bullying. Ada yang tahu apa itu bullying? Saya, Bu. Oke, silakan. Bullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan oleh orang-orang kuat kepada orang-orang lemah dengan tujuan untuk menyakiti. Oke, silakan siapa lagi? Saya tahu. Bullying adalah tindakan yang menyakiti orang lain baik secara fisik, verbal maupun emosional. Lagi? Lanjut ya. Nah, ini bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang kepada seseorang atau kelompok orang lain yang lebih lemah. Contohnya tuh ada orang yang banyak teman, dia menjadi orang anaknya yang anak petani atau anak pengangguran, jadi tidak uangnya dia bisa belanja seperti itu loh. Kayak ini ataukah dia bilang ih jelekmu, ih betul begitu, itu salah satu bullying. Terus nih menyakiti itu, mengintimidasi, menghina secara langsung, secara kekerasan fisik, seperti menyebarkan gosip. Nah, ini seperti kekuasaannya toh, yang orang kaya, orang miskin, dilakukan secara berulang-ulang, tidak satu kali saja. Ini ada jenis-jenis bullying. Di atas itu ada 4. Yang pertama itu fisik, melibatkan kekerasan fisik seperti menendang, memukul, dan mendorong. Seperti kalau ada teman tak main-main, mau buru-buru ceritanya tuh didorong ini. Dilek-lek kamu gimana? Jadi dipukul kita bantah seperti main bola. Atau seperti didekel siapa kayak namanya itu tuh main bola itu. Kalau dari ini main bola. Kedua ini verbal, yaitu menghina, mengejek, mengancam dan menyebarkan rumor. Yang ini. Sebentar kalau ulangan dikasihnya kemana-mana, jawaban kalau tidak ucap sebentar. Itu mau kesetar pulang. Seperti itu. Ada yang seperti biasa? Yang macam menyebarkan rumor. Ketiga ini sosial, memboikot, menyebarkan gosip atau memberikan korban. Weh kemarin tuh ya, dia tidak pakai jilbab, kita main-main. Di situ lagi kunci 3 ya.
kemarin itu si Ana pergi di pantai tapi di bajele na baju na itu sendal tidak sabar lah yang sabar gitu pergi begitu di pantai dan begitu gayanya ini tidak sabar kayak bikin status Facebook atau foto pada saat di pantai pada sebarkan di Facebook di status WA-nya itu yang jenis-jenis sebelumnya. Nah ini ibu akan tampilkan video bullying yang baru-baru terjadi di Sulawesi Selatan. Di satu karena hipnotik Sita itu di Kabupaten Goa. Sebuah video yang memperlihatkan aksi perundungan di sebuah SMP di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Dikutip dari Tribun Timur, perundungan tersebut melibatkan 2 siswa yang ada di dalam ruang kelas. Terlihat dalam video, seorang siswa SMP menganiaya temannya sendiri. Perkelahian tersebut disaksikan beberapa siswa lain, namun mereka tak ada yang melerai. PLT Kasih Humas Polres Goa, Ibda Udin Sibadu, mengonfirmasi terkait video perundungan yang viral di sebuah SMP di Goa. Kejadian tersebut diketahui terjadi 2 minggu yang lalu dan sudah diselesaikan antara pihak keluarga dengan sekolah secara internal. Namun, diketahui video aksi perundungan itu baru viral di media sosial Rabu 28 Agustus 2024. Menurutnya, kejadian itu dipicu kesalahpahaman yang terjadi antara siswa. Itu untuk sementara pihak sekolah yang menyelesaikan, biasanya begitu kalau anak-anak masalah kesalahpahaman, jelasnya. Ibda Udin menyampaikan, untuk kasus perundungan seperti ini, pihak sekolah bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada siswa dan menangani permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian pihak sekolah berkolaborasi bersama pihak kepolisian untuk kegiatan penyuluhan agar mencegah terjadi tindakan yang merugikan siswa. Sementara temannya lain cuma melihat-lihat, cuma dia melihat-lihat di teman tak tidak boleh seperti itu namanya. Ini dia bersorak-sorak lagi temannya di depan, angkat tangan. Dan pergi lagi pagar tidak ayo. Temannya, kira-kira bagaimana kalau kita jadi korban? Kalau kita jadi pelaku, otomatis pasti dibantu, dikasih sanksi minimal dari pemerintah. Jadwal Tribun X sekarang. Oke, nah, sudah dari videonya itu tadi. Dia tadi di Kabupaten Goa. Sekolah menengah pertama seusia tak. Dia membuli temannya sampai berkumpul cuma gara-gara hal sepele, hal kecil. Dia cuma salah paham dengan temannya. Baru nak pukul di tangannya. Nah, abang sementara teman-teman yang lain cuma menonton sampai dia cuma bersorak di melihat temannya. Nah, gimana itu nak coba bayangkan ketika kita jadi korbannya sementara ada teman kita dipukul dia apa tentang teman yang lain tidak. Nah, lihat hati gimana menurut kita pasti sakit hati sekali kita. Ini adalah faktor-faktor terjadinya bullying. Yang pertama itu faktor individu tak itu kurangnya rasa empati kita. Tidak ada rasa kasihan tak sama orang, tidak ada rasa ingin menyayangi sesama teman tak. Itu terjadinya bullying itu keinginan untuk mengontrol dan kurangnya keterampilan sosial, maksudnya tidak baik teman tak, tidak bisa selalu bergaul, kayak mungkin menang sendiri ceritanya kayak mungkin saya ini orang banyak uangku, saya bisa berkuasa temanku, saya bisa pindah temanku seperti itu faktor individu tak. Kalau faktor sosial itu tekanan kelompok, norma sosial yang mentolerir bullying dan kriminalitas itu yang begitu itu gara-gara banyak temannya yang mendukung dia kayak ketua geng, dia selalu didukung sama temannya. Sementara teman-teman ini kayak biasa dia pembelajar median, biar disiksa sama temannya dia apa. Sebenarnya kita itu berteman harus saling menyayangi, saling pengertian. Jangan cuma dia teman tak masa mau dia teman tak dihubungi tidak dia boleh. Langsung ditolong teman tak kalau ada masalah seperti itu. Langsung diambil teman saya, langsung dilaporkan kepada pemerintah. Nah, itu faktor sosial.
kantor, sibuk di sawah, sibuk di tempat jualan. Jadi anak-anak seenaknya saja berperilaku. Kadang yang orang tuanya pergi pagi, pulang malam. Jadi anaknya seenaknya, bagaimana anaknya? Kurangi dukungan orang lain yang tidak baik. Kita ini manusia saling bersosialisasi. Kadang saat ini kita bahagia, besok lusa belum tentu. Ya nak, belum tentu. Kadang kita banyak wanita sekarang, bisa besok atau lusa kita berada. Biar sering tidak ada wanita. Karena manusia hidup kita ini berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Oke? Masih semangat? Masih. Kita lanjut ya. Nah, ini dampak bullying. Bullying memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama itu perasaan negatif. Contohnya perilaku yang jadi korban dulu, yang jadi korban. Kita sebagai korban pasti ada kecemasan, pusing, stres di rumah, merasa insecure, merasa tidak pede, tampil di depannya teman karena selalu direndahkan sama orang lain. Kayak orang yang lebih pintar, teman kita bodoh, tapi tidak sebenarnya. Orang pintar harus mengayomi temannya yang kurang pintar. Bukan, tidak ada manusia di dunia ini yang bodoh. Yang ada cuma malas dan tidak mau berusaha. Ya, tidak ada teman saya sebenarnya yang bodoh. Cuma kita yang tidak mau berusaha dan kita tidak mau bertanya kepada teman tak. Harusnya kalau kita yang tidak tahu apa-apa harus berteman. Anti yang tak muka, ajarkan kak ini. Saya tidak mengerti ini pelajaran itu. Harus diajar kak, bantu kak supaya sama-sama pintar, sama-sama berhasil karena kita semua pasti punya cita-cita masing-masing, loh. Tapi ada cita-citanya di sini. Tidak cita-cita ada. Pasti makanya kita harus belajar, kita harus bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman kita. Kita sebagai anak harus jujur orang kata. Harus memulai ketika ada masalah temanku begini di sekolah bagaimana seharusnya saya bersikap, ada temanku begini mana kak ini tadi lagi kak beda bagaimana hal itu saya pasti orang tua akan mengajarkan kepada anaknya dalam masa-masa sekarang adalah masa pertumbuhan. Belum tentu kita kedepannya itu pengen begini tetap jadi akan tumbuh ya. Terus kalau guru juga penting di sekolah. Guru membangun lingkungan yang aman dan inklusif. Seorang guru harus tak berikan nih anaknya seperti ini pengetahuan tentang bullying, bagaimana kita mencegah bullying, bagaimana kita menyikapi korban bullying dan pelaku bullying, memperkuat aturan anti bullying dan memberi sanksi yang ada kepada pelaku. Ketika kalian dibully, pelakunya harusnya mau dikasih sanksi ya sesuai dengan apa yang dilakukan ke kita supaya ada efek jerah, supaya kita tidak mengulangi lagi sebagai pelaku. Selanjutnya mendidik tentang empati, komunikasi asertif dan cara menyelesaikan konflik. Maksudnya begini, ketika teman tak ada yang panggil ayo pergi pukul di sana, usahakan kita mulai jangan mau. Jadi mau, ujungnya pasti ikut-ikutan. Kalau ditahan kita mangkat di polisi, berdarah teman tak pasti di polisi. Ikut juga ditahan. Pikir kita bagaimana malunya orang kota, bagaimana kelanjutannya hidup tak. Ngerti? Ngerti. Strategi mengatasi bullying. Mengatasi bullying itu menunjukkan keberanian, tak harus pakai berani dan mencari cara bagaimana cara untuk berbicara, mencari bantuan kepada orang lain. Pertama mencari dukungan. Kita itu harus berbicara kepada orang tua, guru, atau guru BKT. Guru BKT di sini ada berapa? 4. Itu harus kita sana tanya ibu begini, ada masalah begini, temanku begini. Itu. Selanjutnya kita, tapi ketika kita melapor ke guru, harus ada bukti. Tidak boleh omong kosong, tidak boleh memfitnah itu kalau dia bukti. Jadi harus kita disertakan bukti. Dan harap tenang. Ketika kita marah-marah, kita kasar kusuk, panggil orang luar untuk berkelahi kembali, masalah tidak akan terselesaikan. Masalah itu masalah menjadi melebar. Yang selanjutnya kita jaga diri, fokus pada kesehatan mental dan fisik harus kita
sering-sering mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada masalah harus harus sholat, harus mengadu kepada Allah, diberikan kelancaran hidup kita, diberikan keberkahan hidup seperti itu. Yakin? Lanjut. Ini Ibu nggak usah melihat kesimpulannya. Saya mau kita sama-sama menyimpulkan apa yang telah Ibu sampaikan di depan. Kalian sudah menyimak, kalian sudah menyaksikan, kalian sudah mendengarkan Ibu menjelaskan. Saya mau kalian satu orang untuk ada tidak yang menyimpulkan apa yang saya sampaikan tadi sebelum kita masuk ke tugas, karena saya mau kasih tugas untuk apakah kalian memperhatikan Ibu menjelaskan atau tidak. Ada yang mau menyimpulkan? Satu orang saja dulu. Ayo, silakan. Setelah mengamati materi yang dibawakan hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa perilaku bullying merupakan tindakan disiplin remaja yang secara fisiologis disebabkan oleh pergaulan remaja dan lingkungan sosial. Oke, kayaknya ini Yogi. Bagaimana kalau kita es drinking dulu ya? Oke? Dulunya Ibu siapkan pulpen di tengah-tengah meja semua. Berdiri. Ketika Ibu bilang bim, berarti tepuk tangan. Ketika Ibu bilang bol, tepuk meja. Ketika Ibu bilang pen, tepuk pennya. Oke? Kita ulang dulu ya. Kita kasih dulu. Satu, dua. Bim, bum, bim, bum, bum, bim, pen. Konsentrasi. Bip, 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 bum, 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 dan
Jawaban kami, satu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap seseorang atau kelompok orang. Dua, mengapa bully itu tidak baik? Jelaskan alasanmu. Alasan kami, karena bully dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah bully di sekolah? Yang bisa kita lakukan untuk mencegah bully di sekolah yaitu memberikan dukungan kepada korban. Korban bully perlu merasa aman untuk berbicara dan mendapatkan bantuan. Kedua, menerapkan konsekuensi yang tegas bagi pelaku. Pelaku bully harus diberikan sanksi yang sesuai dengan tindakannya. Oke. Nah, mengerti yang disampaikan temannya? Betul. Ya, udah dulu nak. Terima kasih nak, silakan duduk. Yang kedua siapa? Ya, Asing. Mau sendiri berdua? Sendiri? Gak apa-apa sendiri nak. Harus kita tampil beda di depan teman untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang bullying. Apa yang kamu pahami tentang bullying? Yang pertama, bullying atau perundungan adalah masalah serius yang terjadi di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak di sekolah hingga orang dewasa di tempat kerja. Yang kedua, mengapa bullying itu tidak baik? Alasan saya karena apabila ada korban bullying, mereka cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, sulit menjalin persahabatan dan merasa kesepian. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah bullying di sekolah? Mencegah bullying di sekolah, orang tua mengajarkan anak rasa empati dan menghargai sesama. Yang kedua, pelajari tanda peringatan terjadinya bullying. Ketiga, tanamkan pola pikir yang baik. Yang keempat, beri tips untuk menghadapi intimidasi. Yang kelima, mengetahui kebijakan sekolah. Dan terakhir, laporkan kasus bullying. Udah pulang nak, teman-teman. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bullying. Nomor 1, pertanyaan di atas, apa yang kamu pahami tentang bullying? Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat. Nomor 2, mengapa bullying itu tidak baik? Jelaskan alasanmu. Karena bullying menyebabkan penurunan empati, peningkatan perilaku agresif, kegiatan memperoleh sesuatu dengan memaksa, perilaku antisosial, tidak disukai teman, pandangan negatif tentang masa depan, dan masalah kesehatan mental. Nomor 3, apa yang biasa kita lakukan untuk mencegah bullying di sekolah? Adapun upaya yang dilakukan untuk menghindari bullying di sekolah diantaranya penyuluhan tentang bullying, membangun budaya sekolah yang positif, pembentukan kelompok anti bullying, peningkatan pengawasan di tempat yang rawan, melibatkan orang tua dalam pengawasan anak didik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi diskusi kelompok kami terkait materi bullying. Nah, pertanyaan pertama, dari pernyataan di atas, apa yang kamu pahami tentang bullying? Jawaban dari kelompok kami, bullying adalah perilaku tidak pantas, mengintimidasi atau menghina seseorang. Pertanyaan kedua, mengapa bullying itu tidak baik? Jelaskan alasanmu. Alasan dari kelompok kami yaitu karena bullying dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar, sehingga berdampak pada penurunan prestasi akademik. Pertanyaan ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah bullying? Nah, adapun upaya untuk mencegah bullying. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Edukasi tentang bullying sangat penting untuk membuat semua orang menyadari dampak negatifnya.
Yang kedua, membangun lingkungan yang inklusif. Ciptakan lingkungan yang menghargai perbedaan dan keberagaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Itu adalah presentasi tak semua dari yang dilihat dari pemaparan Ibu. Saya mau satu orang menyimpulkan kegiatan hari ini. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil adalah perburuan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Oke, terima kasih Nak. Adapun kesimpulan dari kegiatan Ibu hari ini, saya memberikan contoh ya. Ini adalah kertas putih. Ketika ini dibaratkan sebagai orang, ketika contohnya Yudis mengatakan itu pendek, dia akan seperti ini. Ketika kamu lagi mengatakan saya bodoh, ini akan seperti ini. Dan ketika kamu mengatakan saya jelek, ibu akan seperti ini. Ketika Yudis meminta maaf, dia akan kembali seperti ini. Kertasnya akan kembali seperti semula. Tapi apakah bentuknya akan sama? Jadi hindarilah bullying. Kita jangan mau jadi korban ataupun jadi perilaku. Kita harus sama-sama membuat lingkungan hidup sekolah menjadi lebih aman dan lebih baik. Cukup sekian kegiatan Ibu hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat baik untuk kita semua. Ibu tutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan berdoa. Sedia berdoa. Sedia. 1, 2, beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, duduk kembali. Sebelum kita meninggalkan kelas, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillah.